Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Semoga teman-teman tetap dalam keadaan baik-baik saja. Baik, jadi teman-teman ya, sudah cukup lama aku tidak mengupload video di channel YouTube ini ya. Walaupun mungkin short masih tetap jalan, tapi untuk video-video yang dengan durasi yang cukup panjang udah cukup lama nih, kayaknya udah hampir sebulanan. Dan selain itu juga semoga bagi teman-teman yang masih setia gitu ya untuk nonton video yang ada di channel YouTube ini, semoga nggak bosan-bosan. Dan mungkin bagi teman-teman yang baru ketemu dengan channel YouTube ini, jangan lupa support dengan like, comment, dan subscribe. Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, silahkan share ke teman-teman lainnya. Baik, jadi teman-teman, di video kali ini aku akan sharing mengenai tips packing barang ya, dengan menggunakan perjalanan udara. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman ingin bepergian menggunakan pesawat terbang, kadang masalah packing ini tuh menjadi suatu trouble juga buat kita gitu kan. Nah, apa saja sih tips yang mungkin bisa teman-teman gunakan? Baik, jadi kalau misalnya bagi teman-teman yang suka berpergian ya, traveling ria tentunya ke negara manapun atau mungkin ke ya keliling Indonesia mungkin. Kadang untuk packing barang ini sendiri tuh kita masih suka kebingungan ya, apakah ini worth it gitu untuk dibawa atau mungkin harus ditinggal aja atau seperti apa. Nah, jadi teman-teman, tips yang pertama yang mungkin bisa teman-teman gunakan ialah buat daftar barang yang akan teman-teman bawa. Nah, jadi tentunya teman-teman, sebelum teman-teman memutuskan untuk memasukkan barang bawaan teman-teman ke dalam tas atau koper, lebih baik tentunya teman-teman membuat daftar list terlebih dahulu. Jenis barang apa saja yang harus teman-teman bawa dan jenis barang apa saja yang sepertinya masih bisa digantikan dengan barang yang lainnya. Dan tentunya hal ini memastikan juga untuk barang-barang yang akan teman-teman bawa ini tidak tertinggal. Dan selain itu juga, tentunya teman-teman hal ini akan membantu teman-teman mengorganisir packingan barang teman-teman dengan lebih baik. Baik, untuk tips yang kedua ialah teman-teman haruslah memeriksa batas berat dan dimensi bagasi teman-teman ya. Pastikan tentunya teman-teman mengetahui nih batas berat dan dimensi bagasi yang diizinkan oleh maskapai penerbangan teman-teman. Nah, hal ini tentunya jangan sampai barang yang teman-teman bawa ini tidak terlalu banyak walaupun beratnya tidak melebihi batas, tapi dikhawatirkan dimensi atau ukurannya ini lebih besar sehingga tidak diperbolehkan untuk masuk ke dalam pesawat. Nah, maka dari itu tentunya teman-teman ini akan membantu teman-teman juga untuk membatasi jumlah barang yang akan teman-teman bawa dan tentunya untuk menghindari biaya tambahan ya. Karena sudah jelas kalau misalnya barang bawaan teman-teman ini melebihi kapasitas atau melebihi dimensi, tentu teman-teman akan diminta untuk biaya tambahan bagasi pastinya. Baik, tips yang ketiga ialah bawalah pakaian serbaguna. Pilihan pakaian serbaguna ini teman-teman ialah pakaian yang bisa dipadu-padankan dengan mudah sehingga tentunya teman-teman dapat membuat beberapa set pakaian dengan sedikit pilihan. Dan selain itu juga tentunya teman-teman pilihlah pakaian yang cocok untuk berbagai kesempatan dan cuaca di negara atau tempat tujuan teman-teman. Nah, maka dari itu tentunya ini penting sekali ya teman-teman untuk memilih pakaian yang memang teman-teman butuhkan saat berada di tempat tujuan. Kalau misalnya teman-teman ingin ke negara yang tidak memiliki musim dingin, ya tentu pakaian summer atau musim panas yang tidak terlalu tebal tentunya akan bermanfaat sekali. Dan berbeda kalau misalnya teman-teman ingin bepergian ke negara yang memiliki 4 musim, tentu teman-teman harus memikirkan terlebih dahulu nih jenis pakaian apa saja yang akan teman-teman bawa. Baik, untuk tips yang keempat ialah lipat dengan rapi atau gulung pakaian teman-teman. Nah, jadi sebelum teman-teman memasukkan pakaian ke dalam tas atau koper, lebih baik teman-teman menyusun terlebih dahulu apakah mau dengan sistem dilipat atau mau dengan sistem digulung. Kalau cara digulung seperti apa? Ya teman-teman bisa cari sendiri ya. Bagaimana cara menggulung pakaian tuh banyak banget di YouTube. Dan selain itu tentunya teman-teman hal ini untuk mengoptimalkan ruang dalam koper atau tas teman-teman nih. Lipat pakaian dengan rapi atau mungkin teman-teman memilih digulung, ini tergantung selera aja. Dan selain itu tentunya teman-teman teknik ini tuh membantu mengurangi kerutan dan memungkinkan juga teman-teman untuk menyusun pakaian secara efisien ke dalam tas atau koper teman-teman. Baik, untuk tips yang kelima ialah teman-teman bisa menggunakan tas kemas vakum. Nah, kalau misalnya teman-teman belum tahu tas kemas vakum ya lebih kurang seperti ini ya. Nah, jadi jika teman-teman memiliki pakaian yang tidak mudah berkerut atau tidak akan digunakan dalam waktu dekat, pertimbangkan terlebih dahulu ya untuk menggunakan tas kemas vakum ini. Hal ini tentunya teman-teman, tas ini tuh menempatkan pakaian dengan menghemat ruangan yang berharga dalam bagasi teman-teman.
Kenapa bisa seperti itu? Ya jelas, karena pakaian teman-teman ini akan dipres ke dalam satu bag atau satu tas, dan tentunya tas itu akan divakum, dan tentunya hal itu akan mengurangi jumlah udara yang ada di dalam tas tersebut, sehingga tentunya pakaian teman-teman akan lebih efisien untuk disimpan. Dan selanjutnya teman-teman, untuk tips yang keenam ialah bawa perlengkapan travel size. Nah, jadi teman-teman, bawa produk-produk perawatan pribadi dalam ukuran travel aja ya. Jadi jangan sampai teman-teman membawa shampoo yang ukuran 1 liter atau misalnya sabun cair yang ukurannya cukup banyak gitu kan. Nah, jadi tentunya jika teman-teman butuh atau perlu dengan produk-produk tersebut, tentu teman-teman harus mentransfer produk tersebut ke dalam kemasan yang lebih kecil ya. Nah, dan tentunya kita juga semua sudah pada tahu kan batas maksimal benda cair yang bisa kita bawa ke dalam kabin pesawat, yakni hanya 100 ml saja. Kalau misalnya teman-teman ingin memasukkan ke dalam bagasi yang terdaftar, ya mungkin lebih bisa diefisienkan lagi ya. Dan selanjutnya teman-teman, tips yang ketujuh ialah gunakan kantong ziplock. Nah, kantong ziplock ini tentunya teman-teman sangat serbaguna ya untuk menyimpan barang-barang kecil seperti aksesoris, charger, atau perlengkapan elektronik lainnya. Dan selain itu juga tentunya plastik ziplock ini sendiri tuh membantu menjaga barang-barang teman-teman tetap terorganisir dan tentunya mudah untuk diakses. Nah, jadi tentunya jika teman-teman sudah mengorganisir dengan kantong ziplock, ini akan memudahkan teman-teman kalau misalnya produk untuk kosmetik itu di satu kantong ziplock yang sama, dan untuk kebutuhan charger atau elektronik lainnya di dalam satu kantong ziplock yang sama. Ini tentunya akan memudahkan teman-teman untuk mengambil barang-barang di dalamnya. Baik, dan tips selanjutnya ialah rencanakan kebutuhan pribadi teman-teman ya. Bawa barang-barang pribadi yang menurut teman-teman penting, misalkan seperti obat-obatan, kacamata, dokumen penting, atau benda berharga lainnya di dalam tas kabin aja. Dan tentunya teman-teman ini akan memastikan keamanan dan kenyamanan teman-teman selama di perjalanan. Nah, jadi tentunya untuk kebutuhan pribadi teman-teman harus selalu dekat berada dengan teman-teman sendiri ya. Jangan sampai kebutuhan pribadi seperti obat-obatan, paspor, atau dokumen-dokumen penting lainnya dimasukkan ke dalam bagasi yang terdaftar. Akan lebih baik tentunya teman-teman bisa menggunakan tas selempang mungkin ya, atau tas tangan yang bisa lebih aman lah tentunya berada di dekat teman-teman selalu. Baik, jadi teman-teman mungkin itu saja tips yang bisa aku berikan kepada teman-teman ya. Semoga tips ini bermanfaat, dan selain itu juga selalu periksa persyaratan dan kebijakan maskapai penerbangan ya. Dan selain itu tentunya teman-teman harus memastikan ya item apa saja yang diperbolehkan masuk di dalam kabin pesawat, dan tentunya hal ini harus benar-benar teman-teman cek. Dan sekali lagi aku ucapkan terima kasih untuk yang sudah menonton, dan aku akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.